miskin dan rentan miskin ya tidak mampu secara ekonomi lah gitu ya Mas Andes. Dan sehingga di regulasi kita ya di persetujuan terkait dengan KIP kuliah itu, maka kita membuatkan persyaratan penerima, siapa sih prioritas penerima KIP kuliah itu. Prioritas penerima KIP kuliah adalah alumni atau anak-anak tamatan SMA gitu ya, SMK atau sederajat gitu ya, termasuk dari madrasah aliyah misalnya, terus dari paket C juga bisa, yang kesetaraan itu, yang alumni yang tahun berjalan dan 2 tahun sebelumnya gitu. Dengan prioritas penerima adalah mereka penerima KIP waktu di Dikdasmen Mas Andes, jadi penerima KIP waktu di sekolah gitu. Yang berikutnya adalah dia pemegang KKS kartu keluarga sejahtera. Jadi di mana ini adalah sebagai penanda bahwa mereka adalah penerima bansos, misalnya PKH gitu ya, atau masyarakat yang dia terdata dalam DTKS, yaitu data terpadu kesejahteraan sosial. Dan atau kalaupun misalnya dia tidak punya KIP misalnya Mas Andes gitu ya, dia juga tidak terdata sebagai penerima bansos gitu ya, tidak punya KKS gitu ya, atau juga tidak terdapat DTKS, maka di regulasi kita yang terbaru di tahun 2023 ini Mas Andes, itu kita tambahkan satu bahwa masyarakat yang atau mahasiswa yang terdata dalam P3KE terkait dengan data kemiskinan ekstrim gitu Mas Andes, dan atau masyarakat yang berasal dari panti asuhan. Kalaupun misalnya persyaratan yang saya sebut tadi itu Mas Andes, dia tidak memiliki, ada satu prioritas sasaran juga yang kita berikan kepada calon mahasiswa atau mahasiswa nanti penerima KIP kuliah, yaitu adalah di mana penghasilan orang tuanya Mas Andes itu tidak lebih dari 4 juta, atau kalaupun dia lebih 4 juta itu kalau kita ratakan dengan jumlah anggota keluarga tidak lebih dari 750.000. Itu yang terkait dengan siapa prioritas penerima kita gitu ya, dan syaratnya apa saja. Yang berikut adalah tadi Mas Andes menanyakan bahwa bagaimana sebetulnya ingin memastikan ketepatan sasaran gitu. Mas Andes dan para peserta webinar yang kami hormati, bahwa bagaimana Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan selaku satker yang mengelola program ini memastikan ketepatan sasarannya, maka pada tadi yang terkait dengan syarat-syarat penerima dan prioritas penerima KIP kuliah, itu kita sudah by integrasi data Mas Andes, kita sudah integrasikan, dan itu integrasinya by system. Contoh misalnya kita integrasikan dengan Dapodi gitu selaku sentra data gitu ya, untuk calon penerima KIP kuliah siswa gitu. Kita juga sudah integrasikan dengan Sipintar. Sipintar ini adalah aplikasi sistem informasi program Indonesia Pintar, di mana kita sudah bisa mengintegrasikan ya secara sistem anak-anak, bahwa anak itu dia penerima KIP waktu di sekolahnya atau di Dikdasmen gitu ya. Kita juga sudah integrasikan dengan Pendidikti. Kita juga sudah mengintegrasikan dengan DTKS Kemensos Mas Andes. Jadi anak-anak yang kategori penerima KIP kan dia masuk dalam DTKS ini, kita juga sudah integrasikan, itu sudah integrasi sebagai sistem, termasuk dengan data yang tadi persyaratan terbaru yang tahun 2023, data P3KE, data terkait dengan kemiskinan ekstrim ini, itu juga kita sudah integrasikan gitu. Dan terkait dengan data Kemensos dan P3KE ini kita sudah integrasikan tentunya ya melalui Pusdatin kita, Pusdatin Kemendikbud. Terkait dengan seleksi pun, misalnya seleksi yang dilakukan oleh BP3, seleksi yang masuk perguruan tinggi, baik seleksi jalur prestasi maupun jalur tes yang UTBK ya, yang kita kenal dengan SNBP dan SNBT, itu juga kita sudah integrasikan dengan sistem yang ada di BP3. Jadi ini adalah bagian dari bagaimana Puslabdik ingin memastikan bahwa ketepatan sasaran dari penerima KIP kuliah itu adalah salah satunya bagian dari memastikan data-data yang sudah terintegrasi. Semua data tadi itu adalah misalnya terkait dengan data kemiskinan, kita sudah integrasikan dengan tadi itu data terkait dengan Kemensos. Yang berikut juga bagaimana ingin memastikan ketepatan sasarannya gitu.
karena ini terkait dengan verifikasi yang dilakukan oleh kepada perguruan tinggi, maka bagaimana kami melakukan sosialisasi, melakukan rapat koordinasi, bimbingan teknis kepada masing-masing perguruan tinggi, termasuk dengan ke LLDikti misalnya, selaku pembina yang ada di PTS, itu kita menyampaikan kepada mereka bagaimana bisa meningkatkan gitu ya, meningkatkan ketepatan sasaran dari penerimaan KIP kuliah. Gitu. Yang berikut bagaimana antisipasi dan pengawasan gitu. Di kita itu Mas Andes ya, pasti kita berkala secara periodik juga ya, kita ingin memastikan untuk bagaimana ketepatan sasarannya dan kita melakukan pengawasan dan juga supervisi kepada perguruan tinggi. Bukan hanya dengan di internal Puslabi saja melakukan pengawasan seperti ini. Gitu. Juga kita misalnya kita bersama-sama dengan Inspektur Jenderal gitu ya. Dan yang ada di Kemendikbud kita melakukan bersama-sama melakukan supervisi dan monitoring terkait dengan pelaksanaan program KIP kuliah ini. Yang berikut adalah bagaimana prosedur gitu ya. Kalau tadi Mas Andes menanyakan terkait dengan bagaimana prosedur dan pendaftaran di KIP kuliah, itu pendaftaran kita sudah by online gitu, by aplikasi gitu. Kita siapkan sebuah aplikasi namanya SIM KIP kuliah untuk melakukan proses pendaftaran. Pendaftaran pun dilakukan secara mandiri gitu. Anak-anak, adik-adik sekalian gitu ya, ingin mau melakukan pendaftaran, tinggal buka saja link aplikasi kita ya di website kita di Puslabdi, ada di sana ya, di web Puslabdi kita itu di namanya itu adalah kipkuliah.kemendikbud.go.id. Bisa buka di laman di sana itu untuk melakukan pendaftaran KIP kuliah. Di sana kita by online hanya bagaimana memasukkan dalam pendaftaran memasukkan NIK gitu ya, NISN, NPSN-nya gitu ya, dan memastikan juga bahwa ini juga kadang yang ingin kita pastikan bahwa jangan lupa email yang aktif, karena dengan 3 parameter utama yang dikirimkan oleh sebagai calon penerima gitu ya, yang pendaftar KIP kuliah ini, itu akan kita kirimkan dalam bentuk akun pendaftaran gitu ya, di email yang adik-adik sekalian yang ingin melakukan pendaftaran. Jadi pastikan betul email itu harus email yang aktif. Nanti kalau sudah kita melakukan proses pendaftaran, kita berikan akun, nanti akan melengkapi berkasnya dan semua by system. Di sistem itu kita sudah bisa adik-adik sekalian bisa misalnya berkas-berkas bisa di-upload ke sana. Yang berikut adalah tadi cuma akan ada perubahan atau penyebaran terkait dengan seleksi. Hampir sama dengan tahun-tahun sebelumnya terkait dengan seleksi. Hanya saja sekarang di tahun 2023 ada kebijakan kita terkait dengan satu penambahan syarat sebagai prioritas penerima, yaitu terkait dengan masyarakat yang terdata dalam kemiskinan ekstrim gitu, yang kita sebut dengan data P3KE gitu. Ini yang menjadi sebuah penyempurnaan gitu ya, dan perubahan di KIP kuliah. Tentunya perubahan juga yang sangat signifikan adalah bagaimana bisa meningkatkan pengawasan gitu ya, dalam rangka menjamin ketepatan sasaran dari penerimaan KIP kuliah.